129 masuk perangkap. Setelah 3 hari berlalu akhirnya Raina keluar dari rumah sakit. Akhirnya, ucap Raina tersenyum bahagia. Happy? Ucap Elvano merapikan anak rambut Raina yang menutupi mata cantiknya itu. Aku happy. Tapi Habi di mana Lilian? Ucap Raina bingung selama 2 hari terakhir tak melihat Lilian. Mereka keluar kota sayang. Ujar Elvano. Luar kota untuk pengobatan Lilian. Lilian sakit apa? Mengapa tidak di sini saja berobatnya? Dia mengalami leukemia, dan Hendra langsung membawanya ke sana untuk pengobatan. Ujar Elvano. Leukemia bukannya kanker darah? Ujar Raina dengan terkejut. Iya sayang, ucap Elvano sambil membantu istrinya untuk duduk di kursi roda. Kasihan sekali Lilian. Ujar Raina ikut merasakan rasa sedih. Ya, kau doakan saja agar dia lekas sembuh. Hendra sudah melakukan tugasnya untuk istrinya. Ucap Elvano kepada istrinya itu sambil membawa istrinya ke tempat di mana mobil mereka berada. Kau akan membantu mereka kan sayang? Iya sayang. Ucap Elvano kini. Kini mereka memasuki mobil mewah limousine milik Elvano. Sayang, apa kau lelah? Ucap Elvano kepada istrinya. Tidak. Ada apa? Ucap Raina kepada Elvano. Aku ingin ke kantor. Kau mau ikut? Jika tidak aku akan cancel. Ucap Elvano kepada istrinya. Hah? Serius? Aku mau ikut. Aku bosan di mansion. Ucap Raina tersenyum. Oke baiklah, tapi kau harus bisa mengontrol dirimu dan berpura-puralah tidak mengenali Laura. Ucap Elvano kepada istrinya. Maksudnya? Laura sudah berhasil masuk ke kehidupan keluarga Cheng. Auntie Filia tetap mengatakan jika Laura adalah Milen, aku, Cecilia dan Z sudah mengatur rencana. Kini Cecilia akan ke kantor, dan sesuai harapan Laura ingin ikut. Jadi kau harus bisa mengontrol diri ya. Ucap Elvano kepada istrinya. Oh baiklah, tapi aku ingin sekali menyetrika wajahnya seperti dulu lagi. Ucap Raina kepada suaminya. Kau bisa melakukannya sampai kita bisa mendapatkan apa rencananya, oke, ucap Elvano. Baiklah sayang, tapi berjanjilah kau akan menemaniku malam ini untuk nonton drama Korea. Kau tahu film The Glory sangat cocok dipraktekkan untuk membalas dendam. Ucap Raina kepada suaminya. Aku lebih suka cara pemain Taxi Drive, langsung membunuh musuh. Cara wanita memang ribet. Lihat pemain Taxi Drive iri tenaga. Jawab Elvano yang memang setiap malam selalu menemani istrinya untuk nonton drama Korea. Tapi kau lihat pemain prianya. Bisa-bisanya dia memanfaatkan wanita yang tulus mencintainya. Ucap Raina kepada suaminya. Wanitanya yang bodoh. Udah tahu prianya kayak gitu masih aja berharap. Ujar Elvano. Di mana-mana wanita selalu benar sayang. Ucap Raina kesal. Elvano yang menyadari itu, dia langsung tersadar dengan statement istrinya. Iya sayang, hanya kaulah wanita yang selalu benar, ucap Elvano kepada istrinya. Hahaha, dan kebenarannya aku selalu mencintaimu sayangku. Ucap Raina dengan manja. Apa kau sedang menginginkan sesuatu? Ucap Elvano yang tahu istrinya seperti itu. Sedikit membuat keributan untuk Laura saja suamiku, ucap Raina tersenyum jahat. Kau boleh melakukannya asal tidak melukai dirimu dan juga biji kadal air kita, oke? Ucap Elvano mencubit pipi istrinya. Tenang saja bos. Semua akan terkendali, hahaha. Ucap Raina langsung memeluk tubuh suaminya. Kini di meja makan keluarga Cheng sudah kumpul. Terlebih lagi dengan Z yang sudah sejak tadi datang ke mansion Cecilia. Nak, kalian pagi-pagi mau kemana? Ucap Daryl kepada Zai. Aku ingin membawa Cecilia untuk melihat progres pembangunan mansion paman, dan juga Cecilia memintaku untuk ikut meeting dengan Elvano.
Ucap Zay memulai rencananya dan semua itu sudah dibicarakan dengan Daryl. Cecil, kau masih berhubungan dengan Elvano? Bukankah Mami sudah memintamu untuk menjauhinya? Ucap Filia kini. Mami, aku dan Elvano baik-baik saja. Hubunganku dengan Elvano akan selalu baik, dia sahabatku dan itu akan selalu menjadi sahabat. Ucap Cecilia sedikit sinis. Bukankah kakak sudah ditolak mentah-mentah oleh Kak Vano? Sebaiknya kakak lupakan saja dia. Ucap Laura kini mulai ikut berbicara. Dia tidak menolakku. Dia hanya tidak ingin kami menikah dan tidak bahagia. Lagi pula jika dia tidak seperti itu mungkin aku takkan bertemu dengan calon suamiku yang sekarang. Ucap Cecilia sinis. Ya, jika aku jadi kakak aku akan menghancurkan Elvano. Ucap Laura. Wah, kau berbicara seolah-olah musuh besar Elvano rupanya. Dulu Milanku tidak pernah berkata seperti itu. Dia sangat menyayangi Elvano sebagai kakaknya. Ucap Cecilia kini membuat Laura mati kutu. Jelas terlihat dari ekspresi wajah Milan palsu itu dengan panik. Tidak usah panik. Milanku pasti sedang tertawa melihat sesosok yang menyamar jati dirinya. Ketus Cecilia kembali. Cecil! Hentikan! Bentak Filia. Aku hanya tidak ingin kakak patah hati melihat Kak Vano, ucap Milan palsu itu dengan dramanya. Cecilia tidak akan patah hati karena masa depannya adalah aku, ucap Zay kini. Milan! Hentikan! Kau tak bisa ikut campur dengan urusan putriku Cecilia! Bentak Daryl kepada Laura. Tetapi yang aku katakan benar, Daddy. Lirih Milan palsu itu. Benar hanya untukmu, tidak untuk putriku. Ketus Daryl. Sayang, Milan juga putrimu. Ucap Filia. Dia bukan putriku. Ucap Daryl kembali. Daryl! Bentak Filia. Aku sudah kenyang. Aku izin selesai lebih dulu. Ucap Laura kini pergi meninggalkan ruang makan itu. Dia bertindak seperti bukan Milan. Ucap Daryl kini. Dia Milan, putriku, dia seperti itu karena kalian tidak percaya dengannya. Ucap Filia kini meninggal ruang makan itu. Daddy, are you okay? Ucap Cecilia kepada Daryl. I'm okay, sayang. Daddy hanya kasihan dengan momimu. Lesu Daryl. Ini hanya sementara, Daddy. Percayalah. Ucap Cecilia memeluk Daryl dengan erat. Zay, paman titip putri paman padamu. Jaga dia untukku. Ucap Daryl mencium puncak kepala putrinya. Aku akan selalu menjaganya, paman. Aku takkan membiarkan siapapun menyakiti putrimu. Ucap Zay kini. Aku mencintai kalian berdua, ucap Cecilia terharu. Sayang, misi kita belum selesai, kita harus membuat dia ikut ke kantor Elvano. Bisik Zack. Iya, aku lupa, ucap Cecilia kini. Sebentar lagi dia akan meminta ikut, Daddy yakin dia akan membujuk momimu agar dia ikut, sayang. Ucap Daryl kepada putrinya itu. Aku sudah tahu itu. Sayang, tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Ucap Cecilia kepada Zay. Kini Cecilia melangkah menuju kamarnya. Sebelum ke kamarnya dia mendengar perbincangan Laura dengan sang mami. Mami, aku ingin ikut dengan kakak. Ucap Laura kepada Filia. Untuk apa? Kakakmu pasti tidak akan mengizinkanmu. Ucap Filia. Aku akan melindungi kakak, dan aku akan melihat bagaimana Elvano menyakiti kakak. Aku tak bisa melihat kakak terluka. Ucap Laura. Kakakmu akan segera menikah dengan Zen. Mami yakin Elvano takkan menyakiti kakakmu. Ucap Filia. Mami, lupa bukankah dulu Elvano lebih percaya dengan Laura dibanding kakak? Saat kakak tahu jika Laura sudah mengkhianati Elvano, dan bisa saja Elvano akan menyakiti kakak lagi. Ucap Laura. Tidak mungkin, Elvano sudah menikah, sayang. Apa?
Tidak mungkin aku tahu dia hanya memanfaatkan wanita itu untuk melampiaskan kekesalannya, dan mungkin bisa saja dia akan melakukan itu pada kakak. Ucap Laura terus menghasut Filia. Dan aku juga ingin belajar bisnis Mami, aku tak ingin menjadi beban kalian, aku juga ingin bekerja. Ucap Laura. Mami yakin dia takkan mengizinkanmu ikut nak. Ayolah Mami, bujuk kakak, ucap Laura kini. Oke, Mami akan menemui kakakmu dan akan memintanya membawamu. Ah, thank you Mami, ucap Laura. Cecilia yang mendengar itu dia tersenyum sinis. Haha Laura, kau selalu bodoh sialan. Guman Cecilia kini meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju kamarnya. Kini di kamarnya sang Mami datang. Baiklah, target sudah didapat. Tawa Cecilia di kamar. Masuklah Mami, ucap Cecilia. Kau masih marah dengan Mami nak? Ucap Filia kepada putrinya. Tidak Mam, aku tahu Mami menyayangiku. Bagaimana aku bisa marah kepada mamiku? Ucap Cecilia memeluk tubuh sang Mami. Ada rasa sedih dalam hati Cecilia jika nanti ibunya akan sakit hati untuk kedua kalinya mengenai Milen. Sayang Mami, boleh meminta sesuatu? Ucap Filia. Apa Mam? Ucap Cecilia pura-pura tidak tahu. Bisakah kau membawa Milen ikut denganmu? Dia ingin belajar mengenai perusahaan denganmu. Ucap Filia kepada Cecilia. Dia akan belajar denganku tapi bukan sekarang, aku ingin bertemu dengan Elvano. Ucap Cecilia mencoba menolak. Bawalah dia bersamamu sekarang, hubungan bisnis dengan Elvano adalah bisnis besar, dan dengan begitu Milen akan belajar lebih. Tapi aku dan Zay setelah itu akan melihat mansion kami Mami, ucap Cecilia. Bawalah dia, supaya Zay juga mengenal adikmu. Ucap Filia mencoba membujuk Cecilia. Tapi Mam, ayolah sayang please. Oke Mam. Ucap Cecilia mencoba tetap terlihat kesal, namun hatinya dengan mudah tertawa. Bagaimana tidak jika kini Laura masuk di permainannya sendiri. Aktingku bagus juga, guman Cecilia dalam hati. Thank you sayang, ucap Filia mencium putrinya itu. Kemudian dia berjalan lagi ke kamar Milen palsu itu. Kini Hendra dan Lillian berada di Los Angeles, rumah sakit terbaik yang menangani kanker. Sayang, aku takut. Ucap Lillian setelah seharian lebih. Hendra terus membujuk Lillian untuk diperiksa. It's okay sayang, aku selalu bersamamu. Ucap Hendra kepada istrinya itu. Aku takut sayang, bagaimana jika penyakitku ini semakin parah dan aku meninggalkanmu? Ucap Lillian menangis. Nomor. Kau akan selalu bersamaku. Kita akan hadapi berdua sayang. Kini Hendra menggenggam tangan istrinya memasuki ruangan dokter khusus kanker darah. Kemudian dokter itu terus mengecek kesehatan bahkan mengambil beberapa sampel darah. Hampir 1 jam Lillian diperiksa dan tinggal menunggu hasilnya besok. Dokter, apa penyakit kanker bisa sembuh? Ucap Lillian kepada dokter itu. Bisa, jika kau percaya jika kau akan sembuh. Ucap dokter itu tersenyum. Jika tidak, kemungkinan apa aku akan mati? Ucapnya kembali. Sayang? Ucap Hendra kepada istrinya yang terlalu jauh pertanyaannya. Semua orang akan mati, dan itu tak perlu menunggu kanker. Kau cukup percaya dan mengikuti semua pengobatan maka kau akan sembuh. Kalau begitu apa aku membutuhkan sesuatu? Ucap Lillian. Kita akan lihat setelah hasil lab keluar Nona, ucap dokter itu. Baiklah dokter, terima kasih, ucap Hendra kini membawa wanitanya itu keluar ruangan itu. Dengan sedih kini Lillian berjalan di sisi suaminya. Sayang, jangan bersedih, aku akan selalu ada di sini, ucap Hendra kepada Lillian. Bolehkah aku meminta gendong? Aku takut jika nanti saat waktuku habis, aku tak bisa merasakan pelukanmu lagi. Ucap Lillian kepada Hendra dengan sedih. Lillian, stop mengatakan kematian. Aku sudah bilang kau akan selalu di sini. Dan aku akan selalu memelukmu.
Ucap Hendra kepada istrinya, kemudian dia gendong Lilian. Hendra tahu saat ini hati Lilian sangat kacau. Bukan hanya Lilian tapi Hendra juga. Dia hanya takut kehilangan istri kecilnya itu. Kini Elvano dan Raina telah sampai di perusahaan miliknya. Semua orang yang bekerja di Beethoven Group kini sudah mengenal Raina. Bagaimanapun Raina adalah nyonya besar Gabriel Elvano Beethoven. Wanita itu akan selalu peka mengenai makanan, sehingga dia meminta resepsionis untuk memesankannya makanan. Sayang, ini masih sangat pagi, ucap Elvano kepada istrinya. Aku lapar sayang, ucap Raina kepada mereka semua. Mendengar itu Elvano memilih mengalah. Kemudian dia dorong lagi kursi roda itu agar segera menuju ruang khusus untuknya. Kini Elvano menggendong tubuh Raina kemudian meletakkan di meja rias. Sayang, bisakah kau mengundang arsitek untuk membuat kamar anak-anak kita? Ucap Raina kepada suaminya. Aku akan mengundangnya besok. Kau beristirahatlah sejenak, aku akan membangunkanmu nanti, ucap Elvano kepada istrinya. Tapi bangunkan aku saat makananku datang, ucap Raina. Aku akan membangunkanmu. Ayo, aku akan menggendongmu, ucap Elvano kepada istrinya itu. 3 jam berlalu. Tok, tok, tokak. Masuk, ucap Elvano yang kini fokus dengan laptop yang ada di depannya. Hai! Ucap Cecilia kepada Elvano. Kau sudah telat 10 menit Cecilia, ucap Elvano yang masih fokus dengan laptopnya. Aku sibuk, ketus Cecilia. Baiklah, kita akan bahas Menga, ucap Elvano terputus. Tak perlu terkejut, dia Milen, ucap Raina. Dia sangat mirip dengan Milen, tapi matanya seperti bukan Milen, ujar Elvano kini sinis. Sudahlah, jangan bahas dia. Dia tak begitu penting. Apa kau sendiri? Ucap Cecilia. Aku dengan istriku, ucap Elvano. Habi! Teriak gadis itu memenuhi ruangan itu. Sayang, duduklah, ucap Zay menarik tangan kekasihnya. Tunggu, aku ingin melihatnya dulu, ucap Elvano kini memasuki ruangan di mana istrinya. Sayang, aku lapar, ucap Raina kepada suaminya. Aku akan meminta pengawal membawa makanan yang kau pesan tadi. Cecilia sudah datang? Bisik Raina. Baru saja. Aku ingin keluar sayang, tapi gendong, ucap Raina dengan manja. Baiklah Tuan Putri, ucap Elvano kini menggendong tubuh istrinya ala bridal style. Kini dengan santai Elvano menggendong tubuh Raina. Dilihat oleh mereka semua. Namun tiba-tiba Raina tersenyum kepada Cecilia, seperti dia mengirimkan sinyal kepada Cecilia. Dan aksinya itu dilihat oleh Zay. Raina sepertinya ingin mengajakmu ikut permainannya, bisik Zay kepada Cecilia. Sayang, tahu dari mana? Ucap Cecilia. Dari senyuman anehnya itu, sedari kecil dia seperti itu, balas Zay. Kau masih mengingatnya? Senyum Cecilia kepada Zay. Aku dan dia bersahabat dan aku paham sayang, ingat kita sudah memiliki tujuan masing-masing, bisik Zay. Aku percaya padamu, ucap Cecilia kemudian mencium bibir Zay. Sosor terus. Makanya nikah biar bisa melehoi-melehoi, ucap Raina kini tertawa. Diledek oleh Raina membuat Cecilia malu. Kami akan segera menikah. Tenang saja, kami akan menyusul 3 biji kada lahir kalian. Iya kan sayang, ucap Zay kepada Cecilia. Hah? Iya kita bikin 12, ucap Cecilia dengan polosnya. Kau ingin punya anak atau lapangan sepak bola? Jawab Raina tertawa. Tunggu, siapa wanita itu? Ketus Raina. Dia adikku, ucap Cecilia. Sisel, dia adikmu? Tapi mengapa dia tak mirip denganmu? Dia sangat jelek, bisik Raina namun didengar oleh Laura.
Mendengar itu Laura langsung menatap sinis. Milen, maafkan istriku, dia memang suka berkata jujur, ucap Elvano. Kau bisa saja sayang, tapi memang kita harus berbicara jujur kan? Ucap Raina tersenyum manis. Baiklah Vano, sepertinya kamu kesini bukan untuk membahas Milen. Kita ke poinnya saja. Ucap Cecilia kini berpura-pura. Sampai 1 jam pembahasan mereka, membuat Laura merasa jengah. Baiklah, Beethoven akan menyalurkan $1 miliar untuk ini. Ucap Elvano kepada Cecilia. Baiklah, kalau begitu aku setuju denganmu. Ucap Cecilia menjabat tangan Elvano. Kau sudah selesai? Ucap Laura yang terlihat mulai bosan. Belum, jika kau ingin pulang pergilah. Ketus Cecilia. Tidak, aku belum bosan, ucap Laura kini kepada Cecilia. Namun hatinya sudah mulai gerah. Cecilia, kau habis belanja? Ucap Raina kepada Cecilia. Memang ada wanita yang tak habis akan hal itu, haha, tawa Cecilia. Baiklah, sebentar lagi pihak Christian Dior akan datang ke sini. Aku ingin membeli beberapa tas, apa kau tertarik? Aku merasa aku butuh teman untuk berdiskusi akan hal itu. Ucap Raina kepada Cecilia. Sebentar, aku ingin bertanya dengan admku, ucap Cecilia kepada Raina. Sayang, aku ingin membeli beberapa tas, boleh? Ucap Cecilia kepada Zay. Boleh sayang, jawab Zay. Elvano melihat istrinya yang tersenyum jahat. Dia tahu Laura akan semakin panas jika Raina menghamburkan uang, karena begitulah yang diharapkan Laura. Cecilia yang sadar akan hal itu, ingin sekali dia memberikan piala kepada Raina yang begitu pintar, membuat Laura kesal. Next turn. Bab 130, lupa ingatan. Raina menatap Laura dengan sinis, namun ekspresi Raina terlihat sangat datar. Sisel, apa kalian buru-buru? Jika tidak, aku juga mengundang perancang perhiasan BVLGA ke sini. Aku ingin memberikan hadiah padamu untuk kerja sama ini. Ucap Raina kini. Mendengar istrinya Elvano tersenyum, bagaimana tidak Raina memancing Laura dengan segala hobi yang dimiliki wanita gila uang itu. Why are you serious, girl? Kau ingin memberikanku perhiasan? Ucap Cecilia dengan heran. Ya, istri seorang Gabriel akan selalu serius. Bahkan aku akan lebih serius menghabisi wanita yang berusaha mengusik rumah tanggaku. Ucap Raina menatap Milen palsu itu dengan sinis, hingga membuat Laura merasa dihina. Haha, aku setuju denganmu. Jika aku tahu ada yang berusaha untuk mengusik keluargaku, maka aku juga akan menghabisinya. Ucap Cecilia kepada Raina. Haha, hal itu mengingatkanku pada seseorang. Aku pernah menghajar seseorang yang menodai leher suamiku. Hingga jalang itu harus operasi wajah. Dan kau tahu, Sisel, seberusaha apapun dia mempercantik dirinya, dia tetaplah ikan sapu-sapu. Ucap Raina. Haha, harusnya kau membunuhnya waktu itu. Ucap Cecilia. Kau tahu aku masih mengasihani jalang itu, ucap Raina kepada Cecilia. Tapi aku harus mendiskusikan kepada Zay, karena hari ini kami harus melihat progres pembangunan mansion milik kami. Ucap Cecilia kepada Raina. Sayang, Raina ingin mengundang desainer perhiasan BVLGA RI dan Raina ingin aku mendesain perhiasan untuk hadiah atas peresmian kerjasama kita. Ucap Cecilia kepada Zay. Lakukan apa yang membuat kalian senang, girl? Ucap Zay kini. Thank you, dear. Teriak Cecilia. Everything for you, honey, jawab Zay. Sudah kuduga calon suamimu itu sangat mencintaimu. Ucap Raina kepada Cecilia. Kau benar, haha, tawa Cecilia. Omu, aku sampai lupa dengan adikmu. Hai Milen. Maaf membuatmu seperti tidak terlihat. Aku sungguh minta maaf, ucap Raina dengan lembut dan polos. Tidak apa-apa, kak, ucap Milen palsu itu. Oh nomor. Jangan panggil aku kakak. Aku masih sangat muda.
Gabriel itu menikahi di umur 19 tahun. Haha, bulan depan aku baru berumur 20 tahun. Umurmu berapa? Ucap Raina kini membuat Laura mati kutu. Mampus, bagaimana ini? Aku lupa mencari tahu semua tentang gadis sialan ini. Ucap Laura dalam hati. Halo Milen, kau masih di sini? Ucap Raina kembali kepada Laura. Itu. Ucap Milen palsu itu gugup. Raina, mungkin dia masih lupa. Dia mengatakan sejak kecelakaan itu dia lupa ingatan. Ucap Cecilia kepada Raina. Oh iya kah? Aku turut sedih. Sungguh malang nasibmu, Milen. Aku harap kau bisa ingat semua. Ucap Raina dengan dramanya. Cecilia, aku turut berduka cita. Turut sedih maksudnya, atas apa yang menimpa adikmu. Aku yakin kau pasti sangat kehilangan waktu itu. Ucap Raina kembali dengan drama. Jelas ekspresi wajah Raina ingin membuat Elvano tertawa melihat betapa totalitasnya istrinya itu. Terima kasih Raina. Jawab Cecilia dengan polosnya. Oh Milen, aku tahu saat itu pasti saat yang sulit untukmu. Kapan kecelakaan yang menimpamu? Ucap Raina dengan wajah sedih. Hampir 5 tahun lalu, ucap Milen. Omo, jadi waktu kau kecelakaan kau jatuh di mana? Terus apa yang terjadi? Apa kepalamu terbentur kayu? Atau batu atau lumpur? Atau kau lupa ingatan karena kepalamu terkena tai cicak, tapi ayam, tahu bekicot, tai ular, tai burung, atau segala jenis tai? Ucap Raina dengan absurdnya. Lagi-lagi ulah Raina membuat Elvano ingin tertawa. Bukan hanya Elvano, tapi Zeg juga sudah menahan rasa geli pada perutnya ketika melihat Raina dengan ketengilannya. Aku tidak ingat kak, ucap Milen palsu itu. Laura mulai merasa kesal terlihat dari wajahnya jika dia ingin sekali menghajar Raina. Tapi dia tahu jika dia sampai kehilangan kendali maka penyamarannya akan terbongkar. Oh ya, aku lupa lagi. Maafkan aku Milen. Terkadang mulutku dan otakku sudah diajak kompromi ketika berbicara dengan orang asing. Ucap Raina dengan polosnya. Tapi tenang saja, karena kau adiknya Cecilia, kau tidak orang asing lagi. Ucap Raina kepada Milen palsu itu. Milen, sepertinya kau kepanasan? Atau kau sudah mulai bosan? Ucap Raina kepada Milen. Tidak, dia tidak bosan dan ini ruangan sangat sejuk Raina. Dia takkan bosan, sepertinya dia menikmati ocehannya. Ucap Cecilia menimpali. Yakah kau menyukai ocehanku Milen? Wow, aku sangat beruntung sekali. Kalau begitu hanya kau satu-satunya yang betah dengan ocehanku. Ucap Raina tersenyum. Terima kasih Tuhan, akhirnya ada orang yang mengagumi ocehanku. Tuhan memberkatimu Milen, semoga kebaikan selalu membuka pintu kejahatan. Ucap Raina melipat tangannya seraya berdoa. Hisk. Aku sungguh-sungguh prihatin denganmu saat itu Milen. Jika aku jadi dirimu, aku pasti akan melompat ke jurang kemudian aku mati, daripada aku harus menderita dengan lupa ingatan itu. Ucap Raina menangis. Hisk. Habi. Ucap Raina menangis. Elvano yang mendengar istrinya memanggilnya segera mendekati istrinya itu. Sayang, ada apa, mengapa kau menangis? Ucap Elvano kepada Raina. Kisah Milen sungguh menyedihkan. Ucap Raina kepada suaminya itu. Terus kau menangis karena itu? Tidak. Aku ingin ke kamar mandi, aku bisa meminta tolong padamu? Ucap Raina kepada suaminya. Baiklah Nyonya, kemarilah. Ucap Elvano. Tapi aku ingin digendong. Ucap Raina manja, namun isakannya masih terlihat sangat jelas. Baiklah, semua untukmu sayang, ucap Elvano, kemudian dia menggendong istrinya itu, menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi Elvano mendirikan istrinya. Habi, hidupkan air shower itu cepat. Aku ingin tertawa. Ucap Raina kepada suaminya.
Elvano yang juga tak tahan dia menghidupkan air shower itu dengan cepat. Setelah itu dia berlari ke arah istrinya. Hahaha. Oh my god. Hahaha. Sayang kau lihat ekspresinya hahaha. Aduh perutku sayang dia sangat menggemaskan sampai aku ingin mencubit ginjalnya. Ucap Raina tertawa. Apa istriku sekarang seorang artis hahaha? Bisa-bisanya orang lupa ingatan gara-gara tai, astaga istriku. Ucap Elvano tertawa. Terus lihat dia lupa mencari tahu kapan Milen lahir hahaha ucap Raina. Sayang kau membuatnya gila setelah pulang dari sini. Hahaha itulah Nyonya Raina dia akan membuat musuhnya sakit mental sayang hahaha. Bagaimana bisa kau berpikiran Tuhan memberkatinya dan kebaikan membuka kejahatan kau seperti seorang pengkhotbah dadakan babe ucap Elvano tertawa. Sayang, kau memang paling the best babe? Ujar Elvano kembali. Sayang aku punya ide. Ucap Raina tiba-tiba. Apa-apa Ayo keluarkan semua ide gilamu monyet kecil. CCTV ruanganmu aktif tidak? Aktif sayang. Apa CCTV di sini sama canggihnya seperti Dimension bisa bergerak 360 derajat? Aku mamang meminta semua secanggih mungkin istriku. Ucap Elvano kembali kepada Raina. Nah, bagaimana jika kamera CCTV fokus mengambil ekspresi Laura? Hahaha aku ingin mengulang-ulang ekspresi wajahnya yang mulai gila akibat ulahku. Ucap Raina tersenyum jahat. Hahaha, ide yang bagus. Sebentar duduk di sini, kau tak bisa terlalu lama berdiri. Aku akan mengambil tapku, sabar sebentar oke? Ucap Elvano kepada Raina. Oke suamiku ucap Raina seperti anak kecil. Kemudian Elvano berlari menuju ruang kerjanya. Ada apa? Ucap Cecilia panik melihat Elvano berlari. Tidak ada, aku hanya ingin mengambil tapku. Tolong jika pihak dari BVLGARI dan Dior datang suruh menunggu. Istriku sedang sibuk di dalam. Ucap Elvano kepada Cecilia. Hahaha apa yang mereka lakukan sayang di dalam ucap Cecilia kepada Zay. Hanya mereka saja yang tahu sayang sebagai suami istri. Jawab Zay kepada Cecilia. Kakak, ayo pulang aku sudah mulai bosan. Ucap Laura kepada Cecilia. Tunggu sebentar aku masih harus memesan tas dan juga perhiasan. Sekalian untuk pernikahanku. Ucap Cecilia dengan sinis. Tapi aku sudah mulai bosan kak. Bukankah kau yang ingin ikut denganku? Jadi sabarlah. Tidak. Aku tidak mau, Mami yang memintanya. Ucap Milen palsu itu. Diamlah sialan. Kau ingin berbohong apa lagi? Kau pikir aku tak mendengar ucapanmu dengan Mami? Aku bukan Mami yang bisa kau bohongi. Cetus Cecilia. Mendengar itu Milen palsu langsung terdiam. Dia tak berbicara apapun lagi. Sayang aku lapar ucap Cecilia kepada Zek. Aku akan memesankan makanan untuk kita ucap Zek kepada Cecilia. Aku ingin yang manis-manis dan pedas sayang, dan tolong jauhkan dunia persayuran hari sore ini. Ucap Cecilia. Baiklah sayang ucap Zay. Di kamar mandi kini Elvano membuka CCTV ruangannya. Kemudian mengarahkan CCTV itu tepat ke posisi Laura duduk. Sayang lihat ini. Ucap Elvano kepada Raina. Nah ya gini sayang, jangan biarkan wajah jeleknya hilang dari peredaran CCTV. Ucap Raina. Tenang bosku. Ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya. Memepepe. Tapi... Ucap Raina tiba-tiba terdiam. Tapi apa? Ucap Elvano kepada Raina. Tapi aku jadi menggunakan uangmu terlalu banyak hari ini sayang untuk membuat Laura panas. Ucap Raina menunduk. Haha, itu hanya sedikit. Lagi pula hanya mengeluarkan beberapa juta tidak akan membuat suamimu ini jatuh miskin kan? Jadi pakailah sesukamu dan buktikan bahwa kaulah penguasa Beethoven sekarang. Ucap Elvano kepada istrinya.
Aku sungguh beruntung memilikimu sayang dan aku mencintai uangmu juga, ucap Raina terkekeh. Dasar monyet kecil, ucap Elvano menggigit pipi cabai istrinya. Hehe, aku jadi kebelet pipis, tolong bantu aku berdiri, Habi, ucap Raina kini. Setelah perbincangan mereka di kamar mandi, kini Elvano kembali menggendong tubuh istrinya ke tempat dia tadi duduk. Kau lama sekali, ucap Cecilia kepada Raina. Hehe, aku sedang memikirkan sesuatu tadi di dalam, sambil menonton Tom and Jerry, ucap Raina tidak nyambung. Theo kakak, Theo kakak, Theo kakak. Masuk, ucap Elvano kini. Permisi tuan, pihak dari Christian Dior dan BVLGARI sudah datang, ucap Yos. Suruh saja masuk, jawab Raina. Baik nyonya, ucap Yos menunduk, kemudian dia mempersilakan pihak brand ternama itu masuk ke ruangan suaminya. Terlihat pihak CD datang dengan banyak pengawal yang membawa beberapa tas terbaru juga sebuah katalog. Sedangkan pihak BVLGARI membawa beberapa kotak perhiasan sebagai contoh. Kemudian pihak Christian Dior itu membuka semua tas limited edition itu mulai dari beberapa jenis. Heran Raina terkejut melihat tas-tas mahal dengan desain terbaru. Oh my god, itu lucu sekali, ucap Raina menunjuk pada sebuah tas kecil berbentuk setengah lingkaran dengan aksen putih hitam yang membuat tas itu sangat elegan. Ini adalah tas keluaran terbaru nyonya, dan produksinya terbatas. Harganya $500.000 USD nyonya, ucap pegawai CD itu. Kemudian Raina melirik suaminya. Dan Elvano mengedipkan matanya. Habi, bagaimana jika aku membelikan tas ini 2? Aku ingin membelinya untuk Lilian 1. Ucap Raina mengingat asisten pribadinya Kin yang jauh darinya akibat penyakit yang tiba-tiba saja mereka ketahui. Belikan saja apa yang kau mau, ucap Elvano kepada istrinya itu. Sisal kau tak beli? Ucap Raina kepada Cecilia. Aku ingin yang itu. Tolong perlihatkan kepadaku, ucap Cecilia kepada tas tote bag berwarna hijau muda. Ini dia $100.000 USD nyonya, ucap karyawan itu, dan ini juga salah satu bestseller. Itu sangat lucu Sisel, ucap Raina. Aku ingin ini satu, ucap Sisel kepada karyawan yang membawa tas itu. Kemudian Elvano mendekat ke arah istrinya, sambil memperhatikan semua tas itu. Coba tas yang itu dan itu, ucap Elvano menunjuk 3 tas. Untuk apa itu? Ucap Raina kepada suaminya. Ini hadiah untuk istriku, ucap Elvano dengan santainya. Sayang, kebanyakan, aku sudah memesannya 2, dan itu sudah $1 juta, ucap Raina kepada suaminya. Sudah ku katakan jika belanja jangan pernah melihat angkanya sayang. Iya kan, Zay? Ucap Elvano kepada Zaid yang sedang fokus dengan telepon genggamnya. Yang dikatakan Elvano benar, Sisel beli apa saja yang kau inginkan sayang, tak usah pikirkan berapa jumlahnya, ucap Zay. Apa Dior mengeluarkan tas paling terbaru? Ucap Zay kini berjalan menuju para wanita itu. Ada tuan dan itu po, dan rencana Dior hanya memproduksinya 3 saja, ucap pelayan itu. Kalau begitu aku mendaftarkan 3-3-nya, ucap Zay. 3? Untuk siapa sayang? Ucap Cecilia terheran. Untukmu, Raina dan... Zay melirik Milan. Sedangkan Laura sudah tersenyum bahagia, dia merasa bahagia jika Zay mengingatnya. Kak, satunya lagi aku boleh membayarnya? Aku ingin memberikan kepada asisten pribadiku, istrinya Hendra, ucap Raina kepada Zay. Oh iyakah? Oke kalau begitu pas, ucap Cecilia. Yeay. Thank you kak, ucap Raina kepada Zay. Kalau Zay sudah membelikanmu tas maka Sisel akan mendapatkan perhiasan, ucap Elvano kini. Tunggu, Milan, kau tak ingin membeli sesuatu? Ucap Raina. Tapi ini semua harganya mulai dari $200.000, ucap Raina menyindir Milan.
Tidak, Kak. Aku tidak habi dengan itu semua. Ucap Milen dengan kesal, namun dia mulai berbicara ketus dengan Raina. Haha Milen, setahu aku dulu kaulah si pengoleksi ini semua. Aku ingat bagaimana dulu kau menangis meminta Dedi membelikanmu barang-barang mewah. Tawa Cecilia. Haha, berarti lupa ingatannya mengubah kebiasaan buruknya Sisel. Jadi bersyukurlah. Ucap Raina kepada Cecilia. Haha, kau benar, tapi aku takkan pernah bisa sih menolak ini semua. Ucap Cecilia. Oh, padahal aku ingin memintamu mengambil 1 Milen, tapi kau bilang kau tak habi jadi aku menarik kata-kataku. Ucap Elvano. Iya, aku juga tadi ingin memintamu mengambil 1, tapi sudah lupakan saja, ucap Z menimpali. Mendengar itu Raina ingin tertawa, namun tangan lentiknya langsung menarik lengan suaminya, sehingga Elvano mendekatkan diri kepada istrinya itu. Kemudian Raina berbisik. Jika dia tidak mengatakan tidak habi, kau takkan mengeluarkan uangmu kan? Bisik Raina kepada suaminya. Hahaha, tidaklah. Ucap Elvano kencang tertawa. Raina yang melihat suaminya langsung memukul lengan suaminya. Apanya yang tidak? Ucap Cecilia. Haha, dia mengatakan jika aku membelikan semua tas itu, apa aku meminta jatah? Terus aku menjawab tidak. Itu sebabnya aku tertawa, haha. Ucap Elvano garing. Tidak bisakah masalah ranjang tidak bahas di sini, ucap Cecilia. Makanya segeralah menikah Sisel. Ingat Kakze orang terkaya di China. Jangan sampai segala manusia sapu-sapu datang merebutnya, haha. Ucap Raina terkekeh. Tenang saja, pria ini sudah tanda tangan kontrak seumur hidup denganku. Ucap Cecilia tertawa. Kakak, aku ingin pulang. Ucap Milen palsu itu. Pulang saja sendiri. Bukan aku yang memintamu kan? Ketus Cecilia. Ah kalian, sedari tadi aku sudah menahannya. Kakak, kau membuatku kesal. Aku tahu kalian mau membuatku malukan dengan memamerkan semua ini. Ucap Laura berteriak. Tidak, kau saja yang berpikir jahat. Ucap Cecilia dengan santai. Tidak. Aku tahu terutama wanita itu. Jangan mentang-mentang Kak Vano menikahi dia. Dia berlagak menjadi nyonya. Ketus Milen palsu itu. Lah iri Anda. Hei, semua dunia tahu jika aku nyonya Beethoven. Bahkan jika aku membeli lebih dari ini, semua itu tidak membuatmu rugikan suamiku saja memintaku menghabiskan uang. Kenapa kau yang bermasalah? Kak Vano, wanita ini hanya mencintai uangmu. Ketus Milen palsu itu. Kalau aku mencintai uangnya terus, salahnya di dirimu apa? Hei Milen, kau pikir karena kau adiknya Cecilia aku tak berani menghinamu? Jadi tak usah berlagak bisa akrab dengan kami. Ketus Raina. Lihat saja, aku yakin Kak Vano akan meninggalkanmu, ucap Milen palsu. Cuy! Aku paling membenci seseorang berteriak di wilayahku. Jadi kau kecoa got. Keluar dari sini! Ketus Raina dengan sinis. Apa? Kecoa got. Kau sudah menghinaku dan aku akan membuatmu hancur. Ucap Milen palsu itu. Jika kau melukai istriku, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kau dengar itu? Sinis Elvano. Kakak, aku ingin pulang. Ucapnya kepada Cecilia. Pergi saja sendiri, aku tak memintamu ikut denganku. Ketus Cecilia. Aku akan membalas kalian. Next.